Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bincang santai bersama guru kita, Ustaz kita, Ustadzuna Zainul Mu'alim Hafidhahullah Ta'ala. Beliau juga selaku pembina Yayasan Al-Imam Ibnu Katsir Tambun Bekasi. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang agenda selama Ramadan di Yayasan Al-Imam Ibnu Katsir, yang mana Yayasan Al-Imam Ibnu Katsir dari jenjang ma'had ataupun dari masjid nanti akan mengadakan berbagai agenda, yang mana agenda tersebut insya Allah akan menjadi wasilah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Baiklah, alhamdulillah kita sudah bersama guru kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Khair, alhamdulillah. Sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, di kesempatan kali ini kita akan bincang santai ya. Kita ingin bertanya bagaimana nanti agenda-agenda yang ada di Ma'had Ibnu Katsir dan Ma'had atau Masjid Al-Imam Ibnu Katsir selama Ramadan ini Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa yang semoga Allah rahmatnya berkahi. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini kami bersama Ustadz Bambang yang boleh tadi sampaikan bincang santai Yayasan atau Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, begitu ya kan? Insyaallah ya. Kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati dan berkahi. Subhanallah, tidak terasa kita sudah mendekati dengan bulan Ramadan 1445 Hijriah. Ramadan yang diidam-idamkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Ramadan yang diimpikan oleh kaum muslimin di segala penjuru, baik yang tua maupun yang muda, yang di kota maupun yang di desa, sampai yang di pelosok. Pria dan wanita semuanya kaum muslimin ingin berduyun-duyun bertemu dengan Ramadan. Subhanallah. Kalau kita ingin akan kedatangan tamu, baik itu RT, RW, gubernur, bupati, bahkan sampai presiden, subhanallah, kita sudah harus berkemas-kemas bagaimana mejanya, kursinya, tendanya, bahkan makanannya, dekorasinya. Subhanallah. Ini apalagi Ramadan yang dituntut kaum muslimin untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tabi'in atau diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir, seorang ulama tabi'in, beliau berdoa kepada Allah. Yang intinya itu 3 ya. Kepribadiannya harus sehat, ya, bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kedua, bisa melakukan amalan di bulan Ramadan, dan yang ketiga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allahumma salimni ila Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan, ya Allah, ya Rabb, antarkan diriku ini ya Allah agar bisa bertemu dengan Ramadan. Yang kedua, wasalim li Ramadan, dan ya Allah, tatkala sudah masuk Ramadan ya Allah, bisa untuk melakukan amalan-amalan yang lainnya Allah di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, wa tasallamu mini mutaqabbalan, ya Allah, terimalah segala amal kebaik kami selama melakukan ibadah di bulan Ramadan. Itu Ustaz Bambang. Jamaah sekalian,
memang di bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan. Maka patut kiranya kita sebagai kaum muslimin itu bergembira, dan tadi sebagaimana yang saya sampaikan ya, kita banyak doa semoga Allah sampaikan umur kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, ini harapan kita, semoga kita bertemu dengan bulan Ramadan dan kita bisa mengisinya ya dengan maksimal. Nah, ini ada yang menarik lagi Ustaz. Bagaimana kira-kira kiat atau tips-tips supaya kita bisa maksimal di dalam mengisi aktivitas selama Ramadan ini? Ya, tentu dalam yayasan atau di Mahat Al-Imam Ibnu Katsir dan juga bergabung dengan DKM Masjid Al-Imam Ibnu Katsir ada beberapa agenda atau kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan kita menyelenggarakan sholat tarawih bersama para santriwan dan santriwati itu nanti di hari pertama. Dan kaum muslimin, para jamaah di lingkungan dan yang lainnya itu serentak kita menyelenggarakan sholat tarawih. Insyaallah bersama imam, para hafidh, insyaallah santri kita yang ada hafal 20 juz, ada yang 30 juz, insyaallah mereka akan siap menjadi imam tarawih di Masjid Al-Imam Ibnu Katsir ini. Kemudian apa lagi selain itu? Ya. Kemudian berikutnya di samping sholat tarawih juga kami menyelenggarakan yaitu berbuka dan sahur bersama para santri dan kaum muslimin. Di mana sahur ini atau berbuka ini ya kita serempak. Karena memang kita punya anak-anak yatim dan duafa yang mereka masih dalam keadaan belajar dan Ramadan itu di sini. Maka kita menyelenggarakan untuk berbuka termasuk sahur. Dan kepada kaum muslimin ya bisa ingin berikan iftar atau takjil, bahasa kita takjil, menyegerakan berbuka puasa. Nah, kemudian insyaallah juga ada takjil, kemudian ada misalnya itu apa Ustaz, makan kecil, nanti ada makan besar. Ya. Bisa ada mungkin mau gorengan atau kurma ya itu. Berarti ikhwatal iman ini peluang ya bagi kita ya di antara keutamaan bulan Ramadan tersebut ya. Di mana di sini juga banyak anak yatim duafa penghafal Quran ya. Ini mungkin di antara kesempatan bagi kita nanti. Silakan bagi yang ingin berdonasi ya, baik itu berupa iftar ataupun untuk makan sahur dan yang lainnya. Ada lagi juga kegiatan lain, ada namanya daurah. Oh, ya. daurah ya. Ada daurah Al-Qur'anul Karim. Ada daurah bahasa Arab. Ya, insyaallah bersama Ustadz Hanif Azhar LC. Ada juga PKL. Nah, PKL ini unik adalah pesantren tingkat lansia. Jadi kepada keluarga, Bapak Ibu sekalian yang punya keluarga usia 53 atau 54 atau 50 lah ke atas bisa didaftarkan menjadi pesantren kilat lansia itu PKL. Insyaallah gratis ya selama 5 hari. Selama 5 hari dan insyaallah bila nanti Bapak Ibu sekalian ingin mendaftarkan kakeknya gitu kan atau siapa di antara kaum muslimin ya untuk menimba ilmu. Jadi para lansia ini bagaimana baca Al-Quran dan baik, bagaimana melafadzkan surah Al-Fatihah itu, dan juga akan dimotivasi bagaimana supaya bapak-bapak ya surah lansia ini menjadi husnul khotimah gitu. Itu di antara agenda Ramadan. Ada lagi Ustaz, yaitu termasuk adalah kajian ilmiah setiap Sabtu dan Ahad. Nah itu di antaranya kajian di sini yaitu di pesantren atau di Masjid Al-Imam Ibnu Katsir. Masya Allah, berarti padat sekali ya kegiatannya selama Ramadan ya. Banyak insyaallah. Banyak sekali ya. Kemudian untuk jumlah santri yang nanti keseluruhan itu ada berapa Ustaz? Ya. Jadi karena insyaallah di pertengahan Ramadan ini akan pulang, jadi mereka insyaallah kalau masih utuh ya itu kira-kira antara, karena yang ikut ada 375 ya 375. Jadi ini ada kalau yang TK SD itu kan tidak ikut berpuasa, cuma nanti ada namanya program iftar jama'i, itu buka bersama para santriwan santriwati dari TK SD SMP SMA
dengan para wali santri dan kaum muslimin dan jamaah yang lainnya. Insyaallah nanti kita tunggu harinya. Insyaallah ada namanya iftar jama'i. Itu. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Terakhir Ustaz, bagaimana tips ya tadi yang kita tanya tips ataupun kiat-kiat supaya maksimal nanti dalam mengisi aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati dan berkahi. Tentu Ramadan ini jangan kita sia-siakan, jangan kita abaikan. Bagaimana kita untuk menyambut Ramadan dan mengisinya dengan yang lebih baik. Tentunya kami punya rumus 5S. Ya. Apa itu Ustaz 5S? Ya. Bukan S cendol ya. Menarik ya, singkatan. Ya. 5S adalah pertama adalah saum. Ya, jangan lupa kita saum. Kita saum. Saum di bulan Ramadan, ya. Bahkan dikatakan dari Majmu' Fatwa Syekh bin Baz, ya. Ketika bulan Ramadan datang, itu yakni bil farhi wasurur, dengan gembira dan senang. Ya begitu. Senang datangnya di bulan Ramadan. Kenapa? Bisa berpuasa, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan gembira senangnya karena bisa jualan kolak laku, jualan cendol laku. Ya itu nomor sekian lah, boleh. Boleh. Namun di nomor sekian kan. Tapi yang penting adalah saum. Ya, saum di siang harinya. Kata Rasulullah, "Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridho Allah, ingin mendapat ridho Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampun dosanya. Maka yang pertama adalah saum, ya. Terus yang kedua ya adalah sholat tarawih, ya. Ya kaum muslimin Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati dan berkahi, tentunya saum harus diikuti dengan sholat tarawih. Ya. Betul, sudah sholat 5 waktu, sholat tarawih jangan ditinggalkan, ya. Apalagi pahalanya besar. Mungkin di luar Ramadan tidak sempat sholat tahajud atau kurang, maka latihan untuk yang mulai atau sholat tarawih di malam hari. Biasanya para di musola di masjid itu, masya Allah, hari pertama hari kedua itu meludak banyak sekali, ya kan? Semakin lama softnya semakin maju Ustaz. Iya, maju ke depan ya, maju ke depan ini, ya, sholat sholat. Apalagi barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, ya, maka pahalanya seperti semalam suntuk gitu kan. Subhanallah. Itu S kedua ya. S yang kedua. S yang ketiga? Masih 3 ya. Iya. Nah, S ketiga jangan ketinggalan juga Bapak sekalian apa? S sedekah. Sedekah. Ya. Kesempatan yang luar biasa nih, subhanallah. Mungkin di luar Ramadan pelit, bakhil, alias medit. Apalagi bahasanya mencikil. Ya, latihan untuk sedekah. Ya. Masya Allah. Banyak saudara kita membutuhkan, apalagi juga bisa dimasukkan dalam pesantren, bisa juga dimasukkan di dalam masjid yang karena butuh pembangunan dan sebagainya. Ya 2.000, 3.000, 10.000 dan selanjutnya sudah kemampuannya. Nah, dahulunya Ustaz ya, ketika tidak bisa infak dengan uang, masya Allah, Rasulullah memberikan resep yang jitu. Cukup nyengir alias senyum. Nah, ya. Kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum terhadap saudara kamu adalah merupakan sedekah, pahala. Ya. Assalamualaikum, ketemu, salaman, senyum. Nah, sedekah. Asal tidak senyum maksuden. Senyum ketemu tiang listrik, senyum. Nah. Senyum. Baik. Yang keempat, Ustaz, S keempat. Yang keempat adalah surga terbuka. Nah, utamanya ya. Ya. Nah, surga terbuka ini masya Allah ya. Kata Rasulullah, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqatil idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala, terbuka. Ya. Terbuka. Maka ketika Ramadan subhanallah ya, banyak orang yang dalam kebaikan, terbuka, ada cahaya, ada sinarnya surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin emosi, tidak boleh emosi, sekarang enggak emosi. Yang tadinya jarang sholat berjamaah di masjid bagi bapak-bapak, kemudian sholat berjamaah, masya Allah, ini
terbuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ya. Dan yang terakhir adalah 1000 bulan. Artinya 1000 bulan artinya kita harus mengikuti iktikaf jika kita sempat. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana ketika masuk ke iktikaf disuruh 10 terakhir Ramadan mengagungkan para istrinya. Ya, bahkan ikat pinggangnya ini kan untuk betul-betul menghidupkan di malam-malam yang ke-10 bulan Ramadan. Alhamdulillah. Itu tadi ya, rahmatullah, beberapa tips dan kiat-kiat ya, juga amalan-amalan, juga kegiatan agenda program yang ada di Mad Ibnu Katsir selama Ramadan ya. Kita mengucapkan syukur jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya ya. Mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa maksimal di dalam mengisinya insyaallah. Itu kuota 5 rahmatullah. Kita cukupkan sekian dulu. Ada pesan lagi? ya, mungkin pesan yang terakhir ini ya kepada muslimin Bapak Ibu sekalian. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang dinantikan oleh kaum muslimin untuk memperbanyak amal yang kebaikan dan untuk menghilangkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Mereka tingkatkan keimanan kita kepada Allah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bagi kaum muslimin yang Allah berikan kecukupan rezeki, maka ingatlah kepada fuqara wal masakin, dan tentu kami sebagai pembina yayasan adalah mempunyai banyak santri, para penghafal Al-Quran, yatim dan duafa, dan di sini ada gratis, maka bisa untuk menginfakkan atau ada zakat mal melalui Yayasan Al-Imam Ibnu Katsir, baik untuk pembangunan masjid, operasional Ma'had Ibnu Katsir, dan yang lainnya. Semoga rezeki Bapak Ibu sekalian Allah berkahi, Allah tambahkan, diberikan anak yang soleh dan solehah, dan tentu kita harapkan kita semoga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya, sebuah nasihat yang sangat menyentuh hati ya di akhir tadi saya sampaikan ya. Ini kepada kaum muslimin sekalian, caranya gampang. Nanti bagi yang ingin berdonasi bisa nanti via transfer di rekening di bawah ini ya. Ya, silakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Bapak Ibu kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, sehat walafiat, kemudian lancar usahanya, kemudian anak soleh yang solehah, dan kemudahan dalam segala urusannya. Baik. Demikian ya bincang santai kita pada kesempatan siang hari ini ya. Pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi semoga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan kita bisa maksimal di dalam mengisinya dengan aktivitas ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita ucapkan syukuran wa jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya, dan semoga senantiasa sehat walafiat, dan semoga Allah jaga kita semuanya. Barakallahu fikum. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.